Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channelnya kakak, yaitu Didian Purnomo. Sekarang kita akan membahas tentang kecepatan dan debit. Nah, adik-adik mungkin pernah mendapatkan pelajaran di sekolah ya, apa itu kecepatan dan apa itu debit. Nah, kita nanti akan mempelajari dua hal ini yang nantinya masing-masing kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu kecepatan dan yang kedua adalah debit. Nah, adik-adik tentunya tahu ya, sudah dijelaskan tentang apa sih itu kecepatan ya. Jadi kecepatan itu adalah merupakan jarak dibagi dengan waktu. Ya, saya ulangi, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, di mana jarak itu simbolnya adalah S, waktu adalah simbolnya T. Nah, satuan-satuan yang kita jumpai di buku-buku yang pernah kita kerjakan ya, jarak itu satuannya bisa saja dengan kilometer ya, bisa saja dengan meter dan lain sebagainya. Dan waktu sendiri juga begitu adik-adik ya. Waktu sendiri juga banyak satuannya, bisa jam, bisa menit, bisa detik. Nah, itu tentunya adik-adik sudah mengetahui ya masing-masing dari satuan yang akan kita bahas. Nah, lanjut yaitu debit. Debit itu apa? Debit itu adalah volume dibagi waktu. Bedanya kalau kecepatan tadi adalah jarak dibagi waktu, kalau debit volume dibagi waktu. Nah, kita juga mengetahui volume itu banyak hal yang menjadi satuannya, bisa saja liter ya, bisa saja mililiter. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi pangkat 3, kubik itu pangkat 3. Jadi saya ulangi lagi, 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3 atau 1 desimeter kubik. Nah, 1 cc sama dengan 1 mililiter. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, tentunya ini sudah kakak anggap kalian sudah mengerti. Jadi yang kita tekankan di sini adalah kita mengubah konversi ya, mengubah konversi kecepatan. Bagaimana nanti meter ke detik menjadi kilometer per jam dan lain sebagainya. Begitu juga debit nanti ya. Debit itu bisa liter per menit, kita jadikan mililiter ke detik dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Ya baik adik-adik, kita lanjutkan. Pertama kita akan membahas tentang kecepatan ya, dimana kecepatan itu tadi kita sudah tahu yaitu jarak dibagi waktu ya, jarak dibagi waktu. Jadi di sini kecepatan itu adalah jarak, rumusnya jarak dibagi waktu ya. Jadi ini yang perlu adik-adik ingat-ingat ya, jarak dibagi waktu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Baik, yang pertama soalnya adalah 8 km per jam dijadikan meter per jam ya. Pertama kita akan membahas tentang jarak yang berbeda ya, jarak yang berbeda. Jadi jaraknya yang berbeda. Jadi diingat-ingat ya, jaraknya yang berbeda. Nah, kalau untuk waktunya sama. Nah, berapa 8 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam? Kita tuliskan 8 km per jam ya. Kita jadikan meter per jam sama dengan meter per jam. Nah, jadi seperti ini ya. 8 km per jam sama dengan meter per jam. Nah, kita sudah tahu di sini kan di sini jaraknya yang berbeda. Masalah yang pertama adalah jaraknya yang berbeda, sedangkan waktunya sama. Maka waktu tidak usah kita otak-atik ya, waktunya tetap jam. Maka di sini kilometer ke meter itu berapa? Sesuai tangga ya, tangga satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti
turun 3 tangga. Turun 3 tangga itu artinya dikali 1000. Jadi 8 dikali 1000 meter per jamnya tidak usah kita ubah. Kenapa? Karena di sini sama-sama jam. Nah, cukup kita tuliskan 1 saja. Kenapa kok 1? Karena tidak ada yang berubah ya. Berapapun kalau dibagi 1 hasilnya tetap. Maka 8 kali 1000 yaitu 8000 meter per jam. Nah, jadi ini jawabannya ya adik-adik ya. Sangat simpel sekali ya. Jadi yang kita ubah karena jaraknya yang berbeda, maka yang kita ubah cukup jaraknya, waktunya tetap. Paham ya? Baik, kita lanjutkan masalah yang kedua. Baik adik-adik, soal yang kedua di sini sekarang gantian. Bagaimana kalau waktunya yang berbeda? Kalau tadi kan jaraknya yang berbeda, sekarang waktunya yang berbeda. Contoh soalnya di sini adalah 120 meter per menit. Itu kita jadikan meter per detik ya, meter per detik, kita singkat DT ya. Jadi 120 meter per menit sama dengan berapa meter per detik. Nah, ingat di sini waktunya yang berbeda, maka yang kita ubah adalah waktunya atau alias yang di bawahnya ya, yang penyebutnya, yang pembilangnya tetap. Kenapa tetap? Karena sama-sama meter, jadi tidak perlu kita ubah. Baik, langsung 120 meter. Tetap pembilangnya karena sama-sama meter. Nah, karena di sini waktunya yang berbeda, menit ke detik. Tentunya adik-adik sudah belajar ya. 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, sesuai dengan pembagian, maka kita nolnya kita hilangin atau dibagi 10. Sama-sama kalau atas dibagi 10, bawah juga dibagi 10 ya. 12 tinggallah 12 dibagi 6 berapa? 2 meter per detik. Jadi sangat simpel sekali. Paham ya adik-adik ya? Oke, kita lanjutkan yang tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini sedikit agak susah, tapi ya enggak sih, kita kalau belajar tidak ada yang susah. Lanjut kita soal yang ketiga. Nah, yang ketiga ini agak sedikit susah adik-adik. Cuman tidak masalah, kita akan kerjakan ya. Jadi nomor 3 ini, bagaimana kalau jarak dan waktunya sama-sama berbeda? Kalau tadi yang pertama jaraknya yang berbeda, satuannya tetap sama. Terus tipe yang kedua tadi jaraknya yang berbeda dan yang kedua tadi jaraknya yang sama, waktunya yang berbeda. Tetapi tipe yang ketiga ini semuanya berbeda, baik jarak maupun waktunya berbeda. Baik, contoh soalnya ya. Nomor 3, kita mempunyai 360 km per menit. 360 km per menit akan kita jadikan menjadi meter per detik ya, meter per detik. Kita lihat kilometer ke meter berbeda, menit ke detik juga berbeda. Maka dalam ini kita akan mengubahnya baik pembilang yang di atas maupun penyebut yang di bawah. Baik, langsung saja. Kilometer per meter itu kalau sesuai tangga turun atau naik? Turun ya, turun 3 tangga, artinya dikali 1000 ya. Baik, 360 dikali 1000. Sekali lagi, kenapa kok dikali 1000? Karena kilometer ke meter ya. Terus yang penyebutnya, penyebut itu merupakan waktu. Kalau pembilangnya adalah jarak ya, penyebutnya waktu. Menit ke detik, tentunya adik-adik bisa tahu berapa? 60 detik ya, 60 detik. Nah, jadi seperti ini. Baik, kita main coret-coret seperti biasanya. 01 di atas hilang juga dengan 01 di bawah. Tinggal 36 dibagi 6 yaitu 6 ya. Jadi 6.
6 dikali 1000 yaitu 6000 meter per detik. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Sangat simpel sekali ya, sangat simpel pokoknya kalau kita belajar sangat simpel sekali. Jadi intinya kalau yang berubah jarak dan waktunya, maka semuanya harus kita konversi. Konversi itu adalah kita ubah ya. Dengan cara apa? Kalau kilometer ke meter turun tangganya berarti dikali, kalau naik tangganya ya dibagi, gitu aja ya. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Mungkin dari sini paham ya, semoga bisa paham. Kita langsung ketemu lagi di video selanjutnya tentang konversi debit ya, debit. Nah, sama seperti kecepatan, debit itu juga memiliki pembilang yang merupakan volume dan penyebut yang merupakan waktu. Sampai di sini dulu adik-adik video kita tentang kecepatan, merubah konversi kecepatan menjadi satuan kecepatan yang lain. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.